kami sudah ada di restoran Warung Bule, di mana kami akan melakukan wawancara mengenai yuridis perusahaan, bentuk-bentuk organisasi, analisis 4P, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, dan etika bisnis. Oke, ikutin terus wawancara kami. Baik, kami sudah di Warung Bule dengan Bapak Made selaku manajer restoran Warung Bule ini. Jadi saya bersama rekan saya ingin memberikan beberapa pertanyaan mengenai perusahaan atau restoran ini. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dimulai dari saya. Itu apa bentuk badan hukum dari usaha ini? Apakah usaha ini berbentuk PT, CV, firma, atau usaha perseorangan? Izinnya, terima kasih banyak nih udah percaya Warung Bule untuk percaya banget praktisi lapangan ya. Jadi kalau usaha di sini sebenarnya dia CV, ya CV Warung Bule faktor. Jadi kalau kita bicara ke belakang sih dulunya kan angkringan itu masih ada di Jalan Dayana di depan APD. Kalau nggak salah 2017, jadi 2019 ke sini karena salah satu obat kita di sini memiliki lahan, jadi membangun ini dan juga membangun kantor properti di atas. Di propertinya kan memang berdasari nah karena brandnya di sini dari dulu namanya Warung Bule, jadi kita kan nggak bisa merubah. Awalnya dari angkringan kita rubah kesetan ke kasur restoran, jadi ke restoran. Jadi mempergunakan izin badan hukumnya CV. Ya ini kalau di sini terbentuknya dari CV itu bulan Oktober 2019. Nah, awalnya kan cuma angkringan. Ada lagi pertanyaan? Ya, ada pertanyaan kedua. Apakah restoran ini memiliki legalitas resmi seperti surat izin usaha yang lengkap dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di sini? Ada tentunya. Ya, kalau nggak ada sih apapun kan. Sistemnya sekarang kan dari perizinan itu sabar. Ya, Bapak ya, terbilang setiap tahun itu ada perubahan sih pasti. Ada perubahan sekarang sistemnya sudah online kayak SOS gitu. Jadi apapun kita bikin izin kita online masuk ke server ke dinas pemerintah. Nah biasanya kalau kita tidak ada berdasar hukumnya kan kita udah bodong. Nah kita di sini kan udah bayar pajak. Cuma dia ada apalagi pinggir jalan kalau nggak ada izin. Kenapa? Itu menyangkut semua. Kalau nggak ada izin, salah satunya ada kejadian misalkan ada kecelakaan kerja ataupun apa itu kan lagi pakai izin. Itu jadi awalnya kan di sini kan baru lah kampanye awalnya Warung Bule udah legendaris lah mungkin di dunia kan sebelum Pak Rasul sendiri. Jadi banyak orang yang tahu bagaimana dan pemerintah itu nggak tahu bagaimana di sini. Pak Menteri karena apa? Sebelum Pak ada sign kontrak kan hanya gitu terus izinnya apa ini tahu ya. Karena ujung-ujungnya nanti ada kesalahan itu kan ke manajemen. Salah sih kalian kalau disuruh bawa motor dan bawa SIM mesti takut kan. Oke kalau tidak ada masalah, pas ada permasalahan itu akan kena semuanya. Jadi kita sudah melakukan pembayaran pajak itu 10% itu kan setiap bulan seperti itu kita laporkan. Itu ini seperti kan online lagi. Ya, pertanyaan selanjutnya mengenai bentuk-bentuk organisasi. Sebenarnya tadi sudah dijawab mengenai bentuk organisasinya yang berupa fungsional yang digunakannya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana peran dan tanggung jawab dari setiap posisi di dalam organisasi restoran ini? Peran dan tanggung jawabnya, kita kemarin ngomong temennya sesuai skill. Misalkan di sini kan ada chef lah. Dia punya memimpin namanya di kitchen, dia punya staff, dia punya asisten. Semakin karena dia yang bertanggung jawab tentang kualitas makan modal itu, termasuk juga tadi biasa dikasih rejinya ya. Terus juga
ada tuntutan dari Pak juga, tentu 2 bulan kita harus create menu baru, dan itu costnya berapa. Karena sebelum kita akan create sesuatu, kita harus duduk bersama, itu saya supervisor di tempat, adminnya juga satu, dan Pak kita mau apa ya, mungkin misalnya saya pakai istilahnya ya, kita punya produk ini begini. Nah, ada sistem firing nanti. Firing itu orang depan, itu orang berat. Nah, misalkan jadi sistem makan hujan pedas kan itu. Firingnya yang namakan itu banyak. Makan hujan pedas pasti untuk yang come down pedasnya itu apa pasti ini manis. Es teh. Nah, ini tugasnya. Nah, sekedar kita mengeluarkan ini pakai nasi goreng. Ya udah nasi goreng tapi tujuannya apa gitu kan? Setiap produk yang namanya di bar ataupun yang akan dikeluarkan itu ada respon bukan hanya punya apa sering ngomong di sini sama tim di sini. Saya berada di sini dengan nilai plus di depan owner itu adalah berkat karya, karena karyanya bekerja yang baik. Tapi begitu ada nilai minus di depan owner, saya akan berantas tim saya di bawah. Nah, itu sebenarnya. Jadi mana orang yang tidak bisa bekerja, dan dalam bekerja SOP, semua orang bisa bekerja, cuma tidak bisa bekerja SOP. Maka ada orang apa namanya terlalu orang yang tidak mau untuk ya. Lagi Selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan dalam organisasi restoran ini? kalau pengambilan keputusan, Pak di sini ada namanya SOP manajemen. Ya, SOP manajemen itu adalah Pak apa? Tim keputusan kalau di operasional yang namanya Pak Andi, OM operasional manager itu mengoperasikan. Jadi keputusannya ya lebih dominan 90% Pak yang memutuskan. Tapi kalau sifatnya sudah ke finansial, harus ngomong sama orang. Misalkan ada apa, ada usahakan, harus perbaikan, biarpun ada uang. Tapi kita tetap ngomong, ini ada ini, mau perbaikan, harga sekian. Kalau udah bilang, oke, ada sisi gitu. Tapi kalau masalah kayak sekarang, lucu mau dibawa kemana ini, sesuai dengan kesepakatan kita di SPN ini, mau restoran ini, sasaran kita milih misalnya. Jadi kita tidak jual kok. Jadi jadinya, lebih aja kan. Terus kita Pak masuk, jual kok, nggak salah. Jadi keputusan yang sifatnya di operasional Pak yang memutuskan dalam artian kembali ke tanggung jawab kita duduk dulu dengan pengelola. Nah, mereka juga pasti punya solusi yang baik. Karena Pak akan banyak beban dan pikiran nggak stakin dulu. Jadi saran ini kalau kita jalankan ya sifatnya kita menjalankan tidak langsung ayo jalankan kami ini. Kita masih mencoba. Kalau hanya running well tanpa ada gangguan tanpa ada apa-apa ayo. Cuma ada bertanggung jawab. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai analisis 4P. Ya dimana pertanyaan pertama itu apa menu utama yang ditawarkan oleh restoran ini dan apa keunggulannya dibanding restoran lainnya atau kompetitor. Kalau masalah menu sih kita kan ya pasar yang dibuka di sini kita ada beberapa semua sih produk benar semuanya, cuma ada yang spesifik sekali yaitu di bebek goreng ya, kita terus ada juga nasi goreng kambing sama itu makan Nasi goreng kambing. Jadi kemarin kan banyak ya yang ini nasi goreng kambing ini. Nah, kebetulan owner juga minta apa coba bikin nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing kita nggak mau copy paste. Kita kita Bang ngomong sama owner. Berapa kali kita try mungkin nggak ketemu di sini owner nggak biasa kayak ada yang di pasar ini Pak bilang kalau biasa lah di pasar kita nggak punya apa namanya nggak punya kekuatan apa boleh nggak pakai tes aja. Hanya dikasih. Nah itu salah satunya kita diskus dengan owner bisa. Udah Pak, kita coba gitu ya, langsung ya. Jadi masih kami amis dari apa ada 2 bumbu yang amis. Amis dari kambing tidak bisa dikenakan. Karena itu memang cinta itu kalau harus begini. Nah, amisnya dari kambing ini kita nikmati dengan apa? Mematikan rasa dari menggimana. Dia ada tercium manis. Nah, itu salah satunya tugasnya Pak. Nanti termasuknya ke apa namanya? Hygiene. Kalau tidak ada amis kan jadi orang menikmati. Itu sih yang terbesar ini. Itu sih ada lagi. Bagaimana pemilihan lokasi restoran ini mempengaruhi jumlah pengunjung dan pendapatan? Bagaimana? Bagaimana pemilihan lokasi restoran ini mempengaruhi jumlah pengunjung dan pendapatan strategi pemilihan lokasinya itu? Pemilihan lokasi ya. Kalau dibilang sih pemilihan lokasi sekali lagi awalnya bukan anak jauh, kebetulan kan masih galeri jauh, belum ada kursi. Bangun, kalau Pak lihat strategis di sini. Jadi orang konsumen itu sekarang mau berkunjung itu kan yang pertama kan parkir. Dia orang mau makan amat sih mundur ya. Padahal juga parkir. Kedua kalau udah strategis yang strategis jalurnya setidaknya harus pas di sini supaya cepat. Mana jalurnya bagus, tempatnya juga bagus, parkir. Masalah itulah kita nggak tahu kan. Orang
jualan di dalam rumahnya dia masuk dari cara. Jadi kita kan mau produk. Apa saja bentuk promosi yang dilakukan oleh restoran ini untuk menarik pelanggan? Promosinya sih banyak-banyak. Ya kalau sekarang aja tahu udah promo kan promo diskon sebenarnya. Kita kan istilahnya berbagi lah. Akhir tahun ini biasanya ada promo kan stok lama atau kan kita nggak ada istilah stok lama. Promo itu ada sih sistemnya. Jadi promo itu tidak merugikan kita juga. Sebenarnya hanya apa ya, bermain di nature konsumen aja. Terus juga promo pakai tahun. Sini kan pakai tahun itu murah. 450 orang yang bisa membeli bisa berapa mana. Jadi kalau kita bilang promo itu kita bukan yang namanya restoran saja. Jadi kalau kita bilang promo itu memang harus betul kemana bisa sampai kita tidak. Sekarang yang promo kita launching itu adalah di family, tetap family. Jadi kita promo family. Kalau promonya itu adalah biasanya makanan yang low selling. Karena low selling itu mungkin tidak terbaca oleh konsumen gitu kan, ataupun konsumen tidak paham tentang itu. Banyak hal, makanya kita pakai promo untuk kenakan lagi. Misalkan di promo itu masih low dia tidak benar, berarti something wrong di ini harus cepat diganti. Biasanya kalau yang sudah top selling ngapain di promo? Kan gitu. Misalnya top selling nasi goreng ngapain kita promo itu tetap. Jadi kita cari itu yang low sekali sellingnya dipakai sama. Bahkan sekarang ini kan kita dapat ujiannya dari supaya agak miring gitu kan, semua udah tidak ada lama. Pertanyaan selanjutnya mengenai membangun hubungan baik dengan pelanggan. Bagaimana cara restoran ini membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan? Ya, kadang-kadang kan yang namanya kita kerja di hospital itu kalau ngomong kita ke pasar kita bingung. Iya. Bingung dari beberapa konsumen yang datang ke sini kan beda-beda karakter. Dia punya problem di luar masuk ke sini gitu. Kita ngomong baik-baik seperti itu. Tetap kita kan. Tapi itu memang kewajiban kita beresiko kita. Kita menjadi seorang kerja di hospitality ya siap ya. Nah, caranya kita membangun tetap kayak tadi awal dari awal kita sudah memberikan hospitality yang bagus. Yang bagus apa? Terus mengarahkan mereka untuk diri yang di mana? Kita dengan bahasa yang standar yang kita juga tidak terlalu sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana restoran ini menangani keluhan dan saran dari pelanggan? Keluhan dan saran dari pelanggan. Keluhan itu dan saran dari pelanggan kita tetap cuma kan tetap kita pelajari apa yang bisa kita lakukan dan tidak. Karena kadang-kadang kan dari masalah juga dan saran. Komplainnya juga dari masalah. Yang namanya komplain itu kita kan melihat juga. Misalkan ada customer kesini, 3-4 orang udah nasi goreng. Satu bilang komplain nasi gorengnya enak, yang tiganya enak. Kenapa? Kita bumbu itu kan kita bikin sekali ya. Bikin nasi goreng cuma dikatakan satu porsi nasi goreng berapa beli ya. Nah yang dituangkan itu masih sama semua, nasi sama sama presiden akan tetap kita akan minta maaf atau gimana mengganti produk yang lagi dan segalanya sesuai dengan standar operasional kita akan tahu. Cuma kita kan nggak masuk hadir. Ini ada tamu 41 yang bilang 3. Satu ngomong gitu ya. Itu loh. Kita tetap pelajari dulu. Jangan langsung galak sama staff, galak sama siapa. Kita pelajari dulu apa sih yang terjadi. Dari Pertanyaan terakhir, bagaimana restoran ini mengolah limbah produksi? Apakah ada upaya untuk mengurangi dampaknya? dari awal Pak membuat di sini sudah tiba-tiba. Makanya baru dia bangun di Pak dan Pak Mir membuat layout itu adalah macam skema di mana kita harus menaruh cuci piring, cuci gelas, cuci piring dan gelas kita tidak boleh satu. Cuci gelasnya di depan aja. Cuci piring, maka sama sendok garpu itu belakang tidak boleh di depan. Yang mempengaruhi dia. Barang-barang keluar di depan itu nggak boleh ada di dapur. Orang kayak kemudian di dapur yang kerja kalau di kitchen kita panas perlu air seperti dia nggak boleh masuk ke dapur. Kalau sebenarnya untuk diskusi dengan produk, dia mengambil produk ini mengambil ice terus tidak boleh. Nggak cuma mempengaruhi. Jadi itu sistem drainasenya di sini juga berdoanya. Kita di depan ada 2 dia baru 3 bulan, setiap 3 bulan kita panggil tukang pulas, kita membersihkan. Karena di sini pas Januari kita jelasin. Nah, kalau kita ngomong kan dunia penyelidikan yang ditegaskan sekali sanitasi dan hygiene. Sanitasi adalah lebih kecil. Jadi kita hygiene itu adalah produk. Kalau hygiene-nya udah tak masuk, itu aja. Jadi, penutup ini ya, semoga
Dan satu sisi juga sekali lagi secara manajemen Pak kemarin sebelumnya kemarin sih di ada itu kan kita tanya sih dari mana mereka dapat referensi gitu. Baik, terima kasih atas waktunya juga Bapak. Terima kasih sudah menyambut dengan baik.